gitu enggak. Jadi dibebaskan anak-anak seperti apa, tetapi dapat jawabannya. Nah, kalau di inquiry bebas yang dimodifikasi itu ada sedikit yang diatur. Tetapi kalau yang inquiry terbimbing itu guru sudah mengatur, merencanakan pembelajaran harus melalui ini, harus melalui ini, harus melalui ini, tetapi tetap membebaskan siswa untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Kita lanjut. Nah, kemudian sintaksnya ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan merumuskan kesimpulan. Nah, yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini saya tujuannya menjelaskan cara kerja energi alternatif penghasil listrik. Kemudian persepsi mengarahkan pemikiran siswa ke tujuan pembelajaran. Jadi di sini saya tanya awalnya nggak ujuk-ucuknya apa ya bahasa Indonesianya ya, nggak tiba-tiba langsung tanya ke gimana caranya kok bisa energi listrik ini energi alternatif ini menghasilkan listrik gitu enggak, tetapi saya mancing dulu, istilahnya mancing dulu siswa. Saya tanya, kalian di rumah ada listrik enggak? Ya ada lah Bu, marah-marah itu mereka, bahkan kami satu daerah pasti adanya ya. Ya ada lah, buat apa aja? Ngecas HP itu paling utama, pasti paling pertama ngecas HP, terus lampu. Udah, pokoknya kalau udah nggak ada listrik, lowbat, marah-marah pasti mereka, iya kan? Iya Bu, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita memancing anak-anak untuk memusatkan perhatiannya memusatkan pikirannya pada listrik. Kemudian selain itu apa gunanya dan sebagainya. Terus listrik itu asalnya dari mana? Dari PLN Bu. PLN dari mana? Saya tanya gitu. Kemudian mereka mikir lagi, dari mana ya? Oh, di Banjar tuh ada bendungan Bu. Dari air itu ya Bu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita mancing siswa supaya mereka tuh mikir. Jadi nggak kita yang ngasih kita yang ngasih jawaban, tapi mereka yang mencari jawaban itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian menarik siswa, memotivasi siswa. Jadi ya gimana caranya motivasi siswa. Jadi kalau mereka menjawab ya direspon dengan baik, ya bagus ya gini-gini dan sebagainya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, sintaks yang kedua itu merumuskan masalah. Jadi saya membimbing siswa mengidentifikasi masalah. Kan mereka kemudian menemukan sumber energi alternatif penghasil listrik itu ada air mereka nemu, kemudian angin juga mereka nemu, disambungkan ke kincir angin di Belanda, kemudian air, angin, yang surya juga mereka nemu, dan satu lagi yang nuklir juga mereka tahu, mereka pernah dengar gitu. Kemudian yang kedua itu menstimulasi siswa sampai pada pertanyaan, bagaimana cara kerja energi alternatif dalam menghasilkan listrik. Jadi bukan kita yang memberikan pertanyaan gimana caranya kerja energi alternatif, tapi mereka sendiri yang menemukan pertanyaan ini. Jadi caranya ya mengarahkan siswa, itu kan ada air, ada angin, ada nuklir, ada surya, kemudian jadi listrik. Saya belum sampai selesai, sebelum saya selesai menjelaskan, mereka sudah tanya, terus gimana Bu caranya? Nah, itu. Terus bagus. Nah, jadi hari ini kita akan mencari jawaban bagaimana cara kerja energi alternatif dalam menghasilkan listrik. Kira-kira seperti itu. Jadi, gimana caranya ngarahin siswa supaya dapat gitu. Enggak, bukan kita yang ngasih pertanyaan. Nah, yang selanjutnya itu merumuskan hipotesis. Hipotesis itu ide sementara siswa dalam menjawab pertanyaan. Guru mengarahkan siswa untuk mencari jawaban yang benar. Nah, jadi sebelum pembelajaran ini, saya pernah belajar sama anak-anak tentang penemuan-penemuan. Waktu itu mereka presentasi mengenai, ada yang presentasi mengenai penemuan mesin uap. Nah, kira-kira kan sama ya ininya, cara kerjanya. Terus saya pancing ke sana. Gimana waktu mesin uap itu? Waktu mesin uap itu batu bara mendidihkan air, Bu. Terus uapnya memutar turbin, terus generator memutar turbin, kemudian menggerakkan roda kereta tuh. Nah, kalau ini kira-kira gimana? Kayaknya sama sih, Bu. Ada energinya, terus ada yang muter, terus jadi listrik. Nah,
Nah, jadi anak-anak sudah mulai mendapatkan jawaban yang benar. Oke, tapi sebagai guru kita jangan langsung ya benar, ya salah, jangan seperti itu. Tapi oke, kita cari benar apa enggak. Gitu. Jadi ini yang saya inginkan jawabannya. Ini jawaban kesimpulan yang saya inginkan dari siswa. Tapi belum, anak-anak belum waktu itu anak-anak belum tahu. Jadi mereka cuma mengira-ngira jawabannya yang benar yang itu. Kemudian selanjutnya tutupan sebentar. Mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini ada dua. Udah keluar. Sebentar. Mengumpulkan data ini ada dua cara yang mereka lakukan. Tiga sebenarnya. Yang pertama itu menggunakan augmented reality rumah belajar. Yang kedua dari sumber internet. Yang ketiga itu mereka diskusi. Jadi ini pelajaran ini belum nggak cuma 1 hari, tapi dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Ini anak-anak waktu menggunakan augmented reality. Lihat. Ada beling-beling sih nggak bisa. Gak macet-macet videonya ya. Sinyal. Entahlah, kira-kira seperti itulah. Jadi mereka tuh rame nih, kelasnya berisik. Untungnya kelasnya dibagi 2. Jadi kelas sebelah kosong. Jadi mereka mau ribut-ribut nggak apa-apa. Nah itu mereka main. Ini yang apa ya? Yang makin besar. Kelihatan kan? Mana alirannya? Tuh. Kalau sudah bisa diganti kayak cara kerja. Ya udah. Kedengeran suara saya ngomel nanti. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi anak-anak mengeksplor sendiri. Waktu itu anak-anak saya izinkan membawa handphone, tapi nggak banyak karena banyak yang handphonenya bareng orang tua. Jadi yang bisa bawa handphone ya bawa handphone. Sekelas waktu itu yang bawa handphone 4, tapi memadai karena saya membagi 4 kelompok. Kemudian yang selanjutnya itu menganalisis data. Nah, ini sudah hari yang berbeda. Menganalisis data itu mereka menemukan bagaimana cara kerja energi alternatif penghasil listrik, kemudian menuangkan penemuannya dalam poster dan presentasi. Jadi waktu pertama mereka pertemuan tadi, mereka bisa menemukan cara kerjanya, kemudian saya beri tugas untuk menuangkan penemuannya dalam poster, dan pertemuan berikutnya presentasi. Jadi ini anak saya sedang presentasi tentang yang nuklir, kalau yang ini tentang nuklir. Ini moderatornya, ini yang presentasi. Yang 2 ini membantu jawab. Kemudian anak-anak bisa untuk mempresentasikan. Karena saya di kelas biasa presentasi, udah sering. Waktu awal-awal ya nggak kayak gini, waktu awal-awal ya mumet. Anak-anak disuruh presentasi ya, pertama takut maju, yang kedua malu, yang ketiga di depan kelas tuh ya diam aja. Tetapi karena sudah terbiasa, ini udah hampir setengah tahun ya, saya ngajar di kelas 6, sudah terbiasa, jadinya ya enak. Waktu awal-awal itu saya sempat curhat sama kepala sekolah. Ini anak kenapa kok susah banget diajak mikir ya, diajak ini ya. Tetapi kepala sekolah saya memberikan penguatan. Yang penting dibiasakan, Bu. Kalau dibiasakan, pasti nanti akhirnya akan terbiasa. Dan ternyata terbukti. Kemudian yang terakhir itu merumuskan kesimpulan. Nah, jadi setelah keempat kelompok maju, kami berdiskusi. Kira-kira dari keempat energi alternatif itu ada kesamaannya enggak anak-anak? Terus mereka jawab. Yang pertama, sama-sama dari alam, Bu. Oke, sama-sama dari alam. Apalagi sama-sama energi yang bisa terbarukan. Gitu. Oh iya, apa uranium bisa tergantikan? Saya tanya gitu. Bisa, Bu. Kemarin saya membaca di artikel kalau uranium itu bisa didaur ulang. Oh ya, bagus. Jadi mereka nyari sendiri. Nah, kemudian saya bangga sama mereka karena mereka benar-benar bisa menyimpulkan sendiri kalau akhirnya semua tuh sama-sama punya generator, sama-sama punya turbin, dan sama-sama ada energi alternatif yang menggerakkan turbin. Jadi akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan mereka sendiri kalau energi listrik
energi alternatif penghasil listrik itu cara kerjanya sama semua, yaitu tinggal energi alternatifnya memutar turbin, turbinnya menyalakan generator, dan generatornya mengubah energi itu menjadi listrik. Kira-kira seperti itu intinya. Nah, lalu kelebihan dan kekurangannya inquiry terbimbing, ya ini kurang ya. Inquiry terbimbing itu yang pertama, pembelajaran lebih bermakna. Ya jelas anak-anak nggak akan mudah lupa kalau karena ini. Kemudian dari segi kognitif, psikomotor, dan afektifnya karena kerja kelompok ya seimbang. Kemudian menyesuaikan gaya belajar siswa. Kalau belajar kelompok tuh kan biasanya bebas ya, mereka bebas ngapain aja. Jadi siswa ya ada yang sambil nyanyi-nyanyi, sambil ketok-ketok gitu ya, biarkan saja. Kemudian anak-anak belajar dari pengalaman, jadi mereka lebih terkonsep di dalam pikirannya. Kemudian yang terakhir melayani siswa dengan kemampuan di atas rata-rata. Kalau untuk siswa yang di atas rata-rata, hal ini lebih menantang ya, daripada yang hanya menjawab soal atau mendengarkan guru ceramah. Nah, kekurangannya jelas memerlukan kecerdasan. Jadi, pembagian kelompok saya bagi menurut kemampuan intelektualnya. Jadi ada yang di tiap kelompok ada yang kecerdasannya lebih daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar. Jelas, karena zaman sekarang itu zaman merdeka belajar, guru bukan sebagai center ya, yang sekarang sudah zamannya student center. Kemudian kelemahan kerja dalam kelompok, pasti ada salah satu anggota kelompok yang tidak bekerja. Jadi satu kerja lainnya sama-sama, itu biasanya ada. Kemudian membutuhkan waktu. Nggak cuma 1 hari pembelajaran ini bisa berhasil, karena masih membutuhkan waktu untuk membuat poster, apalagi ini tatap muka terbatas. Yang terakhir, guru harus menguasai kelas. Kemudian satu lagi, kelebihan dan kekurangannya augmented reality yang ada di rumah belajar. Yang pertama, mudah digunakan. Menggunakan handphone, gadget, anak-anak tuh udah nggak kalah lah. Malah kita yang kalah kadang-kadang ya sama anak-anak ya. Anak-anak ngumpulkan HP ke saya tuh, waduh kok handphonenya bagus-bagus. Kalah handphone saya kentang kayak gini. Tapi mereka lebih jago kalau main gadget itu lebih jago. Nggak usah saya arahkan, sebenarnya mereka bisa. Kemudian yang kedua, augmented reality ini tidak memerlukan koneksi internet saat menggunakannya. Jadi unduh sekali, kemudian mau dipakai berulang-ulang tidak akan memerlukan koneksi internet lagi. Yang ketiga, menarik minat siswa, jelas karena ini hal baru. Kemudian interaktif, siswa bisa mencari sendiri, memutar, membesarkan, mengecilkan, mainan di situ bisa. Yang kekurangannya membutuhkan gawe dengan spesifikasi tertentu. Kalau spesifikasi tertentu. Jadi kalau nggak salah kemarin kalau yang di rumah belajar itu Android 6, Android yang KitKat kalau nggak salah, kalau saya nggak salah baca. Kemudian kalau ceng-cengbo jelas nggak bisa, mohon maaf. Lalu jumlah konten yang masih sedikit, yang masih sangat sedikit. Nah, di rumah belajar ini baru ada 5 konten augmented reality yang saya bilang saya pernah ngobrol sama Pak Mirwan, sebenarnya banyak tapi masih dalam proses kurasi. Nah, kemungkinan Bapak Ibu di sini ada yang bisa menambahkan konten augmented reality, saya juga pengen belajar. Oke, gitu saja. Terakhir, nggak pantun, saya nggak nyiapin pantun. Saya mau ngasih quotes aja dari Brad Henry. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Ini saya minta ditranslatein sama Mbak Sherin aja lah. Tolong Mbak Sherin translatein. Wah, ini piro gitu Mbak Sherin. Oke, gitu aja. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Marta. Ya, terima kasih. Wah, sangat menginspirasi ini. Tahu augmented reality ini dulu saya, ternyata ada ya di rumah belajar. Karena sebelumnya saya tuh pernah beli buku untuk anak, ada augmented reality-nya. Kok lucu. Dan di sumber belajar ada. Wah, ini pasti anak-anak harusnya ya semakin excited. Karena kan itu mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin kita lihat. Ya. Iya. Sangat keren banget. Dan tadi Bu Sita bilang,
listrik untuk apa? Untuk ngecas HP ya, anak-anak Iya. jelas aja ya Bu ya. Soalnya kan sekarang anak sekarang ini ya generasi Z yang salah satu cirinya fear of missing out ya. Jadi kayak Ya, takut kayak takut. ketinggalan gitu ya. Ya, emaknya juga kok, Bu. Emaknya juga ya sama. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya mengenai augmented reality atau mengenai inquiry terbimbing. Wah, gimana nih? Coba nih aku kapan-kapan menerapkan inquiry terbimbing. Aman nih sepertinya ya, tidak ada yang bertanya ya. Aman, oke, sudah jelas Bu Sita, Ya. sudah jelas semua tentang augmented reality ini. Semoga nanti semakin banyak kontennya dan Bapak Ibu guru sebenarnya kalau bisa membuat itu bisa menjadi ini ya, konten kreatornya ya. Ya. Lumayan nanti semakin Pasti. banyak, semakin berkembang portal rumah belajarnya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke sesi selanjutnya untuk Bu Sarah. Halo Bu Sarah. Halo Mbak Serina. Halo, aduh, aku jadi merasa malu. Ditunggu suara emasnya ya. Gimana? Ditunggu suara emasnya ini Mbak Serina. Nanti kalau kecewa jangan salahkan saya ya. Ya dong, nyanyi dong satu bait aja. Boleh nih, biar penyegaran ya. Biar nggak ngantuk nih Mbak Serina. Mohon jangan tekan aku. Ayolah. Ayolah Mbak. Ya kapan-kapan satu baris ya, lah, satu bikin baris video saja. cover menyanyi ya. Aku kapan-kapan ini deh bikin video cover nyanyi ya. Nanti di-share di YouTube ya. Sekarang satu Jangan baris saja. Jangan Kasih teasernya dikit aja. Iya mau dong didengerin suara. Nah. Aduh, gimana kalau di YouTube aja ya nanti saya share. Enggak, satu baris saja. Teaser. Lagu apa dong? Lagunya Mbak Serina. Gak bisa mikir nih lagu apa ini ya. Gak bisa mikir. Aduh. Serina, cinta pertama. Gara-gara kemarin diminta untuk nyanyi cinta pertama itu ya. Saya langsung searching. Lagunya kayak mana ya udah lupa. Udah pokoknya abis Bu Sarah, Mbak Sherina nyanyi, oke? Sepakat. Sepakat. Cari dulu sekarang Tapi kabur aja gimana kalau aku kabur? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, lanjut aja nih ya Bu Sarah. Bu Sarah sudah siap? Bu Sarah ini siap. akan menyampaikan tentang pemanfaatan laboratorium maya nih. Saya belum pernah pakai kalau bahasa Inggris di laboratorium maya ngapain ya Pak Mirwan ya? Ada nggak ya Pak Mirwan ya? Cocok nggak? Ya, pemanfaatan laboratorium maya menggunakan model problem based learning. Oke, Bu Sarah, time is yours. Oke, terima kasih Mbak Serina. Oke, sebelumnya semuanya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan pemanfaatan lab maya dari rumah belajar ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi hukum HOK. Oke, ini adalah best practice saya. Oke, kita lanjut. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya teman-teman. Di sini perkenalkan, nama saya Sarah Mardiah. Saya lahir di Bandar Jaya 27 Maret 1990. Saya mengajar mata pelajaran fisika dan saya mengajar di SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, dan hobi saya ini kok naik ke atas ya, mencoba hal baru. Oke. Moto hidup saya adalah berikan yang terbaik. Oke. Ya, teman-teman, di sini best practice saya bagi menjadi beberapa hal supaya memudahkan. Yang pertama adalah latar belakang. Kemudian ada rancangan yang saya buat, pelaksanaan dan evaluasinya. Nah, kita bahas nih satu persatu. Yang pertama latar belakang nih. Saya mengambil materi hukum HOK. Ini adalah materi kelas 11 kurikulum 2013 tingkat SMA, gitu ya. Jadi materi ini kenapa saya ambilnya hukum HOK? Karena ternyata di sekolah itu kurang tersedianya alat dan bahan di laboratorium. Jadi karena tidak ada nih alat untuk percobaan, menyulitkan siswa untuk memahami bagaimana sih sebenarnya rangkaian pegas pada hukum HOK ini.
Nah, yang kedua adalah karakteristik peserta didik yang ada di tempat saya itu kebetulan adalah siswa yang visual dan kinestetik, di mana kalau tidak melihat secara real itu akan kesulitan memahami maksud dari materi itu sendiri. Dan kinestetik kalau tidak melakukan kayaknya kurang marem gitu ya untuk memahaminya. Yang berikutnya adalah kenapa saya ngambil materi ini juga karena ternyata memang di rumah belajar, portal rumah belajar ini tersedia nih lab maya hukum HOK. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Karena memang sangat bermanfaat. Nah, yang berikutnya, kenapa saya menggunakan model problem based learning? Karena problem based learning ini identiknya dia adalah model pembelajaran yang aplikatif dan sesuai dengan apa yang dihadapi di lingkungan. Karena sejatinya pelajaran sains ini kebanyakan tidak disukai karena kurang aplikatifnya. Jadi dianggap sia-sia gitu diajarkan di sekolah tapi di rumah tidak ada pengaruhnya. Maka saya ambillah model pembelajaran problem based learning yang memang benar dekat dengan kehidupan kita semua. Oke, yang selanjutnya ini adalah rancangan praktik baik yang saya lakukan. Yang pertama saya menentukan materi ini tadi hukum HOK berdasarkan latar belakang yang sudah saya lakukan tadi. Yang kedua saya menentukan model pembelajaran yang juga diperlukan tadi, menentukannya tadi adalah problem based learning. Kemudian saya membuat perangkat pendukung, mulai dari menentukan lab maya yang cocoknya apa nih di rumah belajar dan user friendly. Kemudian saya membuat perangkat pembelajaran yang mendukung. Maksud dari perangkat pembelajaran di sini adalah dimulai dari RPP, kemudian bahan ajar, kemudian kita membuat LKPD, kemudian membuat media pembelajaran, dan kita membuat lembar evaluasi baik dari kognitif ataupun psikomotor. Baru kemudian kita melakukan praktik baiknya. Nah, sepintas tentang problem based learning. Jadi problem based learning ini adalah pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Jadi menurut Dutch dalam Suharia tahun 2013, PBL ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah yang ada dalam kehidupan. Gitu ya. Jadi memang harus aplikatif supaya tepat guna. Nah, pada PBL ini otomatis ada sintaknya nih yang harus kita gunakan. Yang pertama sintaknya adalah orientasi masalah, di mana guru itu menjelaskan nih tujuan pembelajarannya, menjelaskan pengantarnya gitu ya. Yang kedua mengorganisasi siswa, kemudian membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan hasil karya, baru melakukan analisis dan evaluasi. Oke, perangkat pendukung yang dibuat yang pertama RPP, yang kedua bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan penilaian. Ya, pada intinya untuk RPP yang terpenting adalah kita harus sesuai dengan 13 unsur yang ada di dalam RPP sesuai dengan permen terbaru ya. Meskipun ada yang mengatakan harus 1 lembar kah atau banyak lembar, itu semuanya fleksibel aja. Yang penting ke-13 komponen itu harus ada di dalam RPP. Next yang berikutnya adalah ini tampilan dari konten laboratorium maya. Nah, di sini nanti akan ada satu hal yang saya bagi ke Bapak Ibu sekalian. Di sini saya menggunakan PowerPoint untuk menyampaikannya, tapi saya bisa mengaksesnya langsung portal rumah belajar. Jadi saya tidak perlu lagi membuka Chrome atau browser lain untuk bisa menyampaikan kepada siswa. Jadi ini langsung otomatis. Jadi ini adalah tampilan lab maya. Kita bisa mencari hukum HOK di sini. Nah, yang gambar pegas ini kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari lab maya hukum HOK. Jadi ada pegasnya, di mana nanti akan ada pemahaman tentang pegas tunggal, pegas yang seri, paralel, dan campuran dengan variabel yang bisa ditentukan, gitu ya, teman-teman. Jadi langsung di sini kita bisa menjelaskan, gitu. Nah, nanti akan saya bagi bagaimana sih caranya bisa langsung menampilkan web browser seperti ini di media pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, dari apa yang saya lakukan, ini adalah beberapa foto yang saya buat ya. Yang pertama, ini adalah tahapan pendahuluan. Jadi pada tahapan pendahuluan itu yang pertama kita berdoa dulu dan menanya kabar. Kemudian kalau dirasa siswanya ini belum konsentrasi atau belum fokus, maka kita lakukanlah game konsentrasi supaya mereka
mulai fokus dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang berikutnya adalah kilas balik. Jadi itu adalah hal yang paling penting. Apa nih keterkaitannya materi yang akan kita sampaikan dengan materi sebelumnya. Jadi lakukanlah kilas balik supaya ada keterkaitan dengan materi sebelumnya. Yang keempat adalah memotivasi. Memotivasi ini adalah meyakinkan siswa bahwa materi yang akan kita pelajari ini ternyata bermanfaat dan aplikatif di dalam kehidupan nyata. Yang berikutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, ini di tahap inti. Jadi tahap kegiatan inti sesuai dengan sintaknya. Yang pertama adalah orientasi masalah. Di sini saya memberikan permasalahan adalah sebuah spring bed. Jadi saya menyampaikan anak-anak, apakah kalian punya spring bed di rumahnya? Ya Bu, punya. Jadi kita memberikan ilustrasi, tahu nggak dalamnya spring bed itu apa? Belum tahu Bu. Oke, ternyata dalamnya spring bed itu pegas loh Nak, dan itu adalah sesuatu yang aplikatif di dalam fisika. Nah, kenapa ya kok ada spring bed yang dia itu dinaikin itu agak ambles, ada yang tidak terlalu ambles, itu menjadi sebuah problem untuk siswa. Oh, ternyata itu adalah perbedaan dari komponen pegasnya dan banyaknya pegas di kasur pegas tersebut. Nah, dari situ baru kita kasih ilustrasi gimana nih jika seandainya kita adalah sebagai pengrajin kasur pegas untuk membuat kasur pegas model terbaru yang lebih nyaman, tidak terlalu amblas, gimana ya caranya membuatnya dengan catatan bahan yang digunakan itu tetap sama dengan bahan kasur pegas yang sebelumnya. Nah, disitulah kita akan memancing siswa untuk bisa berpikir, iya ya gimana nih caranya, akan menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Nah, dari situ kita mengorganisasi siswa untuk bisa memahamkan gimana nih anak-anak sudah paham belum tentang konsep dasarnya. Baru kita melakukan membimbing penyelidikan. Mereka melakukan percobaan menggunakan lab maya dan mereka menyajikan hasil karya berdasarkan lab maya dan LKPD yang sudah disediakan, baru mereka menganalisis dan melakukan evaluasi. Di tahap kegiatan akhir atau penutup, kita lakukan kesimpulan pembelajaran, kemudian yang pasti kita harus memberikan refleksi, apa nih yang mereka rasakan, apa perubahannya, dan membimbing, ini bukan membimbing penyelidikan ya, jadi menyebutkan materi berikutnya, yang sebelumnya ini adalah melakukan penilaian, baru menyebutkan materi pertemuan berikutnya, dan melakukan penutup. Nah, ini beberapa ya rangkaian tugal ya. Oke, lalu diubah lagi. Ya, gedein aja Nak, kalau misalnya kenal ya. Tabel gitu. Sini. Nih. Panjang awal Ya, betul. Satu. Nah, sekarang ubah lagi. Nah, dua. Nah, itu ya. Atur masa 0. Asam. Oke, itu sedikit cuplikan praktik baik yang sudah saya lakukan, di mana hasil evaluasi yang saya lakukan adalah ternyata lab maya ini sangat responsif dan mudah digunakan, bisa menggunakan laptop, menggunakan komputer ataupun menggunakan Android, dan bisa dikreasikan dalam artian bentuk pegasnya itu mau dirangkai seri, paralel atau campuran, berapapun rangkaian pegasnya itu bisa diatur. Yang kedua, siswa bisa menjadi lebih aktif nih karena dia akan berusaha sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini bisa menjadi alternatif percobaan kalau di sekolah tidak ada alat percobaan. Dan siswa menjadi terampil. Siswa juga menjadi berpikir kritis. Kelemahannya mungkin karena belum tersedianya semua lab maya itu belum tersedia semua mata pelajaran dan semua materi. Jadi mungkin ini jadi perhatian, kita bisa memilih mata pelajaran dan materi apa nih yang tepat dan tersedia di lab maya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, itu sedikit tentang best practice saya, dan sedikit saya akan sampaikan, masih ada waktu ya, tentang sebuah inovasi menggunakan PowerPoint. Kenapa harus PowerPoint? Karena PowerPoint ini adalah aplikasi yang paling user friendly dan biasanya hampir di semua laptop pasti ada gitu ya, bawaannya pasti ada. Nah, di sini
di dalam PowerPoint itu ada yang namanya fitur add-in. Apa itu fitur add-in? Nah, fitur add-in itu adalah fitur pada Microsoft Office, di mana dia itu bisa membantu penyusunan slide menjadi lebih cepat, membuat kolaborasi lebih mudah, dan mungkin bisa memikat audiens, sehingganya akan lebih menarik nih kalau digunakan. Add-in ini dapat melakukan semua itu dan membuat Microsoft PowerPoint kita tampak lebih hebat dari sebelumnya. Yang pasti ini dapat meningkatkan produktivitas kita ya. Nah, sebagian besar add-in ini akan berfungsi pada Microsoft PowerPoint 365, 2016, 2019, dan Microsoft PowerPoint online. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih di laptopnya itu ada Microsoft PowerPoint apa. Kalaupun belum ada yang saya sebutkan tadi, silakan di-upgrade ya supaya bisa menikmati fitur-fitur add-in ini. Yang berikutnya, ini ada 3 cara mengunduh add-in. Yang pertama melalui Office Store, dari Ribbon PowerPoint, dan dari situs web. Sementara untuk menghapusnya kita buka Ribbon. Oke, sedikit tentang macam-macam add-in. Itu adalah Pikit. Oke, mending saya langsung cobakan ya teman-teman. Jadi add-in ini adalah menu tambahan. Jadi kita klik Insert, kemudian di sini ada tulisan Get Add-in dan My Add-in. Apa bedanya? Untuk Get Add-in adalah kita menambahkan fitur add-in yang belum kita ambil dan itu tersedia. Nah, ini maksudnya dari fitur-fitur add-in. Nah, tadi kan saya menampilkan nih tampilan browser Lab Maya di dalam PowerPoint tanpa harus membuka Chrome ataupun browser. Nah, itu di mana sih caranya? Itu adalah masuk ke web viewer. Nah, kita contohkan ya. Ini saya close dulu. Saya tambahkan slide baru. Nah, seperti ini Bapak Ibu caranya. Yang pertama, kita buka slide, kemudian kita klik Get Add-in. Nah, di sini Bapak Ibu bisa, misal gini, saya sudah buka nih, tapi kok belum bisa ya untuk muncul store-nya, maka Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu ya. Nah, kalau belum login gimana caranya? Belum punya akun, silahkan sign up terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa buat akun Office-nya terlebih dahulu supaya memudahkan saat login menggunakan add-in ini. Yang berikutnya, kita klik web viewer. Nah, tampil seperti ini di checklist I agree-nya. Lalu kita klik continue. Akan tampil kotak seperti ini. Nah, kotak ini bisa kita atur ukurannya. Apakah mau full sesuai dengan ukuran slide kita, atau misalnya saya mau bikinnya nggak sesuai gini nih. Misal saya mau bikin gini, di sini saya bikin judulnya ya. Misal tadi fitur Lab Maya, rumah belajar, gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di sini kita pastekan dulu website dari fitur Lab Maya ini. Misalnya gini, saya nggak mau nih langsung ke Lab Maya, saya pinginnya mengembedkan fitur dari rumah belajarnya langsung. Boleh kita ketikkan. Kalau misalnya tidak diketikkan, langsung dipaste boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Oke, maaf ya, ini sedikit gangguan. Oke, sepertinya laptop saya sedikit gangguan, tidak bisa ngetik nih. Oke, saya back dulu. Oke, ini sedikit kumat. Saya coba di sini dulu ya. Saya ambil rumah belajarnya. Siapa tahu bisa langsung dipaste. Kita buka nih portal rumah belajarnya. Lalu kita copy alamatnya, kita buka lagi ke sini, paste. Oke, sepertinya laptop saya sedikit bermasalah. Oke, kita paste ya Bapak Ibu di sini. Kalau sudah dipaste bagaimana? Maka klik preview Bapak Ibu. Ini sepertinya laptop saya sedikit terkendala, tidak bisa untuk paste ya. Oke. Nanti Bapak Ibu tinggal paste di sini. Nanti tampilannya akan seperti tampilan apa namanya? Nah, tampilannya akan seperti ini.
tanpa harus di slideshow pun kita bisa langsung menggunakannya nih. Bapak Ibu bisa langsung menggunakan fiturnya seolah-olah sedang slideshow, padahal belum kita slideshow ya nih. Ini benar-benar langsung bisa bergerak gitu ya. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak. Jadi fitur di PowerPoint ini Bapak Ibu bisa menambahkan banyak hal selain dari web browser ini tadi. Nah, apa saja Bapak Ibu bisa, misal nih kalau misalnya ya saya kan guru fisika, jadi untuk percobaan harus menggunakan web lain, atau kita mau menampilkan blog kita, atau kita ingin menampilkan Google Form dan sebagainya, itu bisa banget. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil di sini. Atau misalnya nih saya senangnya pingin cari gambar, maka kita bisa cari misal kalau gambar itu biasanya ini aja deh, kita coba Pixton ya. Semoga bisa ya. Nah, kalau sudah kita klik tadi, maka di kolom home ini akan muncul Pixtonnya, logonya di ujung kanan atas nih ya. Maka kita klik saja. Saya buka dulu slide baru biar tidak nimpa. Nah, kita klik Pixtonnya, maka akan muncul kolomnya di sebelah kanan. Lalu seperti apa? Kita get started. Nah, maka Bapak Ibu sudah bisa menikmati pembuatan Pixton di dalam PowerPoint tanpa harus membuka web browser. Jadi misal saya pingin nih bikin gambar, oke, agak none-none Belanda gitu ya, keriting deh pinginnya. Kemudian saya pingin ala-ala apa ya, koki. Kemudian pingin gayanya misalnya gini ya, misalnya, atau ini deh. Nah, maka otomatis kita sudah bisa menikmati Pixton ini di dalam PowerPoint tanpa harus kita olah dulu di web browser, gitu ya Bapak Ibu. Tidak hanya Pixton, tidak hanya web browser, tapi masih banyak fitur lainnya yang bisa Bapak Ibu nikmati di add-in ini. Bapak Ibu bisa coba dan searching di menu add-in ini ya, mulai dari form. Kemudian untuk form ini yang bisa di-embedkan adalah form yang dia dibuat menggunakan aplikasi Office. Jadi kalau kayak apa namanya, dari Google itu tidak bisa ya, dia masuknya web viewer. Emoji keyboard, jadi kayak kita mau menampilkan emoji ala-ala di Android, ya bisa di sini. Kita tinggal add aja, nanti akan muncul juga logonya di home, kita tinggal pilih emojinya. Mau menggambar juga bisa. Mau menampilkan timer nih, misal kita sambil menjelaskan biar nggak lupa nih udah berapa menit atau udah berapa waktu yang harus disampaikan, itu bisa banget. Bapak Ibu tinggal klik add, maka akan muncul di PowerPoint Bapak Ibu. Adobe Stock, Pixton ya tadi, polling, bahkan Mentimeter pun bisa kita tayangkan di PowerPoint tanpa harus membuka web browser. Dan ini juga web video player. Kita ingin memplay video player dari web, itu bisa banget tanpa harus buka browsernya. Nih ya, Mentimeter untuk apa namanya, Science itu paling seneng ada simulasi tambahan di aplikasi lain ya boleh. Ini Pexel untuk gambar ya boleh banget. Nih Bapak Ibu bisa gunakan nih untuk guru matematika FMath editor, mungkin bisa menjadi solusi Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi inovasi Bapak Ibu dalam mengkreasikan, membuat media pembelajaran yang lebih menarik, selain kita bisa mengkreasikannya menggunakan fitur rumah belajar ini. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya Bapak Ibu bisa nanti mencoba ya mengkreasikan sambil buka-buka PowerPoint-nya, dicoba menu insert, get, add-in-nya. Mungkin cukup itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sarah. Ini Ibu Marta lagi ada sedikit keperluan sama dedeknya. Jadi saya gantikan sebentar. Bu Sarah. Ya Bu. Ini tadi memerlukan ini berarti ya, memerlukan koneksi internet ya waktu pakai PowerPoint ini tadi ya? Ya, betul sekali.
Saya belum pernah tahu loh. Terima kasih loh Bu Sarah. Kemudian kalau bisa materinya tolong di-share ke chat ya Bu Sarah. Oke, siap. Nanti akan di-share. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau menanyakan sesuatu atau memberikan tanggapan? Kayaknya di chat nggak ada. Nah, Pak Rudi udah siap-siap sepertinya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan Pak Rudi akan menyampaikan mengenai pembuatan blok terintegrasi rumah belajar. Saya juga nunggu-nunggu ini, terutama yang tentang embed-nya itu loh Pak. Pengen tahu saya. Ya, monggo Pak Rudi, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi Pak Rudi sempat mental ya. Oke, siap. Udah Pak. Ya Pak. Ya, sip.
Mungkin bisa dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu sudah pernah menggunakan blog atau belum? Belum. Belum pernah. Belum pernah, Pak. Mungkin bisa ditunjukkan dari awal login Blogspot mungkin, Pak ya? Yuk. Nggak apa, ada yang namanya motorku. Bapak. Oh ya, Pak. Siger Lampung. Udah keduluan Pak Mirwan. Duluan ya, berarti door Ya. prize saya Bu Sita. Siger Lampung official.
luar biasa Pak Rudi, saya dapat ini. Nanti tolong dibagi dibagi codingnya ya Pak ya. Oh ya, oke. Bapak Ibu yang menghadiri webinar kali ini, tolong jangan lupa untuk mengisi link presensi karena nanti materi hari ini akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu. Bu Marta udah keluar. Tunggu, saya mau tanya dulu. Bu Marta angkat tangan mau tanya ya? Halo, Bu Marta angkat tangan mau tanya. halo. Halo? Oh iya, mau tanya Pak Rudi. Ya, Penasaran banget nih. Tadi nggak ngikutin dari awal karena maklumlah ada masih kecil minta perhatian. Yang jelas mau tanya itu berarti diintegrasikannya itu melalui postingan ya, bukan widget gitu ya? Lebarnya. hmm. Hmm, paham. Mm-mm. Iya, iya. Oke. Makanya, oh ternyata yang selama ini kalau buka web-web itu munculnya langsung kayak gitu, oh, caranya kayak gitu. Saya baru tahu loh. Ya ampun, lumayan ini bisa dicoba. Yuk, Bu Sita coba tuh. Yang Bu Siap. Sita aktif banget lah sama Saya blog. ini penasaran kalau MPI diputar di situ juga bisa, Pak? Oh iya, Langsung di gimana? situ. Mm-mm. Atau embed embed ini MPI-nya. Cobalah, Pak. Coba. Ya, coba boleh. Penasaran. Setelah coba buat tutorial lagi ya, saya tutorialnya biar bisa Ya, diulang. keren Pak Rudi ini. MPI. Ya, beli. Ya, ya. Kenceng ya internetnya. Cepet itu. Makanya saya numpang Bu Sita. Ya, siap. Saya juga numpang nih di sekolah. Nanti kita langsung praktek ya, Bu Marta. Oh iya, oke. Wow, luar biasa cepatnya. Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau tanya silahkan loh. Pak Willy mungkin mau tanya. Pak Willy, halo. Masih ada nggak tadi? Masih ada nggak Pak Willy? Pak Willy, boleh pergi lagi. Udah hilang lagi Pak Willy-nya. Nggak apa-apa, nanti sekalian di email di share ininya.
rekaman Zoom-nya ya, Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, luar biasa Pak Rudi, terima kasih. Habis ini langsung praktek. Kalau nggak ngantuk. Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan? Jangan lupa isi presensi ya Bapak Ibu, karena nanti alamat email yang di presensi akan digunakan untuk mengirimkan materi pada hari ini. Termasuk kode embed-nya tadi ya. Kode embed web. Pak Mirwan juga boleh kalau mau ngisi. Sudah. Adin udah ngisi. Oh, malah ngisi. Beneran. Udah dong, nggak mungkin terlewatkan. Ada Bu Beneran lah. Sulfa. Ucap ya Adin ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau Sampai ditanyakan nggak lagi? dikirimin kebangetan. Bapak Ibu mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya, kita foto sebentar aja Bapak Ibu. Sebentar aja. Ada Bu Sulfa, kami sudah mau selesai Bu Sulfa. Baru pulang beliau. Jangan lupa isi presensi Bapak Ibu. Ada Kak Dora. Sudah, Bu Sita. Ya, siap Bu Rina. Yuk Bapak Ibu tolong dinyalakan dulu sebentar aja kameranya, kita foto bersama. Bu Sarah siap ya? Nggak apa-apa Bu Sulfa, nanti isi link presensi aja Bu Sulfa, nanti dikirim materinya. Dikirim materi dan rekaman Zoom-nya ya. Yuk dinyalakan sebentar, kita pose rumah belajar. Sarah mau dipandu. Oke, baik Bu Sita. Baik Bapak Ibu semua, silahkan on-kan kameranya karena kita akan foto bersama. Silahkan prepare dulu nih, mungkin yang belum bedakan atau sisiran silahkan. Ya. Nggak tiba-tiba jenggotnya Adin numbuhnya. Adin efeknya bagus. Pas. Oke, bagaimana ini masih ada nih yang belum on kameranya. Nah, pose pertama kita pakai rumah belajar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, silahkan posenya seperti ini. Nanti saya hitung sampai ketiga, baru kameranya akan merecord layar. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, lagi ulangi. Siap. 1, 2, 3. Oke, ya mau gaya lain boleh, silakan. Mau gaya apa nih? Lampung ya. Oke, siap ya Bapak Ibu, kita pose lagi nih. Gaya Lampung, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, ya cukup. Oke, terima kasih Bu Sita, saya kembalikan. Oke, saya kembalikan ke Bu Marta karena Bu Marta udah ada. Oke, kembali lagi ke saya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bertahan hingga saat ini. Dan tadi saya lihat juga ada yang keluar masuk, tidak apa-apa, terpental. Nanti tetap kami kirimkan materinya di email. Terima kasih juga untuk yang hadir hari ini, untuk SRB yang hadir hari ini ada Bu Sita, ada Bu Sarah, Pak Rudi, Pak Mirwan, lalu ada Bu atau Pak tadi, Bu Willy, Pak Willy, Bu Willy atau Pak Willy tadi, dan ada juga Dua Willy. Oh, dua Keduanya. Willy. Dua-duanya ada. Oh, dua-duanya ya. Oke. Sebentar, ada yang bunyi. Ya. Untuk sesi yang terakhir, bukan sesi ya. Untuk closing statement pada pertemuan hari ini, Pak Mirwan akan menyampaikan apa ya? Ini Pak Mirwan akan menyampaikan kalimat mutiara kah? Penguatan. Ataukah juga Pak Mirwan mau menyanyi? Karena suaranya Pak Mirwan ini adem banget ya. Kalau ngomong ini adem gitu. Kayaknya kalau nyanyi bagus deh. Kalau saya kan agak cempreng. Nah, jadi ingat Bu Marta belum jadi nyanyi loh. Iya, kita nunggu ya ini dari tadi nih Mbak Shelina. Nanti kecewa dengar suara saya cempreng ini loh.
Cempreng-cempreng gini nih kayaknya merdu banget ya. Cemprengnya Bu Marta ini merdu. Iya, bagi curiga kita. aku. Ayo, Iya, mungkin ya. Oke, Pak Mirman, time is yours. Ini ke saya dulu apa Bu? Bu Marta dulu ini Bu yang mau Marta nyanyi? dulu lah, nyanyi dulu. Ayo Bu Marta. Nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu apa ya? Nggak mau Lagunya tahu, Sherina. tadi udah disuruh nyiapin kok. Oke. Kalau saya tuh lagi suka sama BTS. Boleh, Dynamite, ayo. Jangan Dynamite yang lain ya. Oke. Nyanyinya cuma 2 baris aja ya. Boleh. Oke. It's the thought of being young when your heart just like a drum beating louder with no way to guard it. Ada yang tahu lagunya? When Ada lah. strong, sing along to Elton John, to that feeling we're just getting started. Bayangin ininya, video klipnya. When the nights get colder. Oke, stop. Udah lebih dari 2 baris. Oh, Ada bonus. baru menikmati. Adin Mirwan, Kan. Mantap. Pokoknya nggak salah ya prediksi kita ya. Oke, terima kasih Bu Marta dan teman-teman semua. Diberikan kesempatan lagi ya. Kalau saya sampaikan ini materi hari ini daging semua ya. Jadi nyesel teman-teman yang nggak ikut, banyak insight baru di sini, terutama Pak Rudi ya, yang sudah berbagi untuk nanti webnya, blog masing-masing ya. Kemudian tadi sudah dikenalkan untuk mempermudah untuk masuk ke rumah belajar ya, karena ada yang terkendala tuh, kadang nggak bisa daftar ya, jadi bisa menggunakan akun Gmail sebenarnya bisa, ataupun belajar.id. Kemudian sudah diajak untuk mengeksplor 2 fitur dari rumah belajar, ada augmented reality, kemudian ada lab Maya. Bapak Ibu, masih banyak fitur-fitur lainnya di rumah belajar yang hari ini baru disampaikan salah 2 ya dari teman-teman SRB semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu SRB, materi yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan bisa tidak hanya sekedar didengarkan saja, nanti akan dikirim materinya oleh teman-teman SRB semua. Jadi yang belum berkenalan dengan rumah belajar, Bapak Ibu bisa melihat-lihat, yang sudah sering menggunakan bisa mengikuti apa yang sudah menjadi praktik baik dari SRB hari ini yang sudah berbagi. Mudah-mudahan bisa membuat